bertemu. Apa Pak? Ada apa nih kira-kira yang Eh, akan kita bicarakan di siang hari ini? jadi ada teman itu kan, ada yang mau dicurhatkan, ada yang permasalahan mengenai program kerjanya gitu kan. Kerjanya mau dicurhatkan, ingin di coaching gitu kan, ingin di coaching dengan saya gitu kan. Permasalahannya itu mengenai program kerja 5S program kerjanya di sekolah di SMA. Oh, jadi tempat tersebut akan berarti Patria nanti sebagai coach gitu Ya, ya? sebagai coach gitu. Oh, benar. Nah, yang perlu saya bantu apa nih? Jadi mohon bantuannya mengamati itu. Takutnya saya juga ingin dinilai apakah coaching saya itu sudah sesuai alur, sesuai dengan kompetensi intinya, sesuai alur tirtanya, apakah sudah sesuai atau tidak. Karena kalau tanpa observer atau tanpa pengamat biasanya kan merasa udah benar gitu kan. Jadi mohon bantuannya untuk bisa melihat apakah coaching saya sudah sesuai atau tidak. Oke, jadi tujuan akhir kita di percakapan singkat ini apa? Jadi tujuannya saya ingin diamati dan saya ingin berkembang kompetensi inti di coaching ini. Jadi saya ingin apakah mendengarkan aktif saya sudah bagus atau tidak, gitu kan? Apakah sudah maksimal optimal atau tidak, terus apakah pertanyaan-pertanyaan saya sudah berbobot, apakah kehadiran penuh saya sudah memang hadir penuh untuk teman saya itu atau tidak gitu. Oke. Nah, dari beberapa kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan oleh Patria? Jadi untuk melihat temanya juga, melihat materi temannya juga, dari teman saya juga yang di coaching oleh saya itu yang ingin dikembangkan itu adalah di pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke, selama ini seperti apa posisinya? Selama Patria melakukan coaching dengan rekan yang lain, kira-kira kalau saya kasih skala 1 sampai 10 misalnya, kompetensi Patria di mengajukan pertanyaan berbobot itu di angka berapa kira-kira? 6 dan 7. 7. Nah, kalau harapannya Ya harapannya 8 sampai 10 Pak. 8 sampai 10 berarti masih ada ini ya, ya. masih ada rentang. Rentang. Oke, baik Patria. Nah, untuk jadi Patria akan melakukan coaching, kemudian tadi kompetensi yang ingin saya pantau gitu ya. Saya pantau adalah kompetensi menjawab memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selama ini hal yang kira-kira Patria lakukan seperti apa dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Apa yang menjadi kendala? Kadang ketika mendengarkan aktif itu kan sudah optimal kan, adegan penuh sudah berusaha optimal. Kadang pertanyaan tersebut memang saya menunggu dulu improv dari coach saya bercerita gitu kan, baru saya strategi itu mengajukan pertanyaan sesuai apa yang coach saya ceritakan gitu. Karena kadang kata kuncinya kadang ada yang terlewat ataupun belum terlalu sesuai, sehingga arah pembicaraannya kadang si coachingnya juga menemukan solusinya mungkin agak lama gitu kan, ketika memang pertanyaannya yang saya lakukan kurang berbobot gitu, belum berbobot, sehingga saya merasa baru di 6 dan 7 tadi. Oke, jadi kata kunci ya, Kata kunci. Nah, untuk meningkatkan kata kunci ini kira-kira yang Patria persiapkan apa nih? Saya buka lagi alur tirtanya. Jadi dari tiap alur dari menentukan tujuan, identifikasi, saya lihat lagi apa sih kata-kata yang memang suka diungkapkan dan nanti diimprovisasikan dengan hasil dari cerita dari coach saya gitu. Oke, baik. Insya Allah saya bersedia. Nah, rencananya kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Besok mungkin, kalau besok oke lah, lewat jam 10 ya. Ya. Karena mungkin pagi-pagi kita ada beberapa kegiatan dulu. Oke, Patria, nanti silakan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Ya. Tapi jangan lupa nanti mungkin setelah kegiatan coaching tadi, saya mungkin akan menyampaikan apa yang saya lihat. Siapa itu yang saya butuhkan. Oke, baik. Terima kasih Patria. Ada lagi sebentar? Oke, baik. Ya, terima kasih. Kalau gitu, saya pamit dulu. Terima kasih. Sok.
Bu Ririn, selamat siang Bu Ririn. Ya, selamat siang Pak. Tadi ketemu ada yang mau diobrolkan katanya gimana Bu Ririn? Iya, betul. Ini Pak, kebetulan ada beberapa hal, maksudnya ada hal yang ingin saya bicarakan yang terkait pekerjaan. Mungkin ada beberapa kesulitan yang ingin saya diskusikan gitu dengan Bapak. Pekerjaan bidang Bu Ririn atau bidang yang lain atau gimana? Ini sebenarnya bidang yang lain, tapi kebetulan ditugaskan gitu. Saya ditugaskan untuk itu. Ini kebetulan terkait kan ada program PBD Pintar Bersama Daihatsu, dan salah satu dari programnya itu adalah penerapan budaya industri di sekolah. Jadi untuk menerapkan budaya industri salah satunya adalah 5S kepada siswa. Nah, dan ini sudah berjalan selama 1 tahun, tapi sulit gitu untuk menerapkannya, untuk membudayakan 5S ini. 5S yang budaya industri dari Jepang itu agak sulit gitu, bukan hanya di siswa tapi juga di guru dan juga di seluruh warga. Rasanya ini agak sulit gitu, namanya mengubah sikap orang, mengubah kebiasaan orang. Ini saya menemui kesulitan di sana. Sebelum kita panjang lebar diskusi gitu Bu Ririn. Nah, arah pembicaraan kita ini Bu Ririn ketika nanti kita ngobrol gitu panjang lebar itu inginnya seperti apa nantinya itu? Apakah mendapatkan solusi atau bagaimana? Ya, saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini gitu, untuk bisa gimana sih mengubah orang-orang, mengubah siswa guru kan. Untuk membiasakan siswa tentu gurunya pun harus bisa memberi contoh gitu. Jadi ini agak sulit untuk mengubah sikap siswa, membiasakan siswa dalam budaya industri 5S ini, karena ternyata untuk membiasakan gurunya juga sulit. Jadi saya ingin ada solusi untuk itu supaya semuanya tuh bisa berjalan, bisa program 5S ini, program budaya industri 5S ini bisa berjalan di SMK gitu. Karena kalau sudah berjalan itu saya pikir ini akan bagus gitu untuk peningkatan kualitas lulusan dari SMK untuk pendidikan juga ini. Nah, tadi kan sudah 1 tahun kata Bu Ririn ya. Nah, kalau Bu Ririn nilai kalau ambillah skala 1 sampai 10. Nah, penerapan 1 tahun ini baru di angka berapa Bu Ririn? Bu Ririn. Dari angka 1 sampai 10 saya kira masih di angka 7 gitu. Angka 7. Berarti kan ada 3 angka yang memang belum membuat menjadi angka 10 gitu kan. Yang 3 itu hambatannya dan bisa diuraikan nggak Bu Ririn? Nah, yang 3 ini kan dari segi misalnya ini pembiasaan ya, jadi hambatannya itu sulit untuk mengubah kebiasaan gitu. Mungkin karena apa yang siswa ataupun guru biasakan sebelumnya dari rumah atau dari pendidikan sebelumnya itu sudah terbiasa seperti itu. Seperti dalam hal membuang sampah saja. Padahal itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit untuk membuang sampah ke tempat sampah. Tapi masih ada saja ketika dikontrol setiap minggu itu masih ada saja yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi masih dalam tahap dipaksa gitu. Jadi belum ada ini dari diri sendiri gitu. Maksudnya belum ada dari diri mereka sendiri, harus dipaksa dengan seperti diadakan lomba kebersihan baru mereka bersih betul. Kemudian ditegur baru buang sampah ke tempat sampah. Tanpa itu semua mereka masih mengulang kebiasaan lama gitu. Jadi di sana gitu hambatannya itu pada kebiasaan orang-orang itu sendiri yang
sepertinya sulit untuk diubah. Ya. Nah terus ketika Bu Ririn sudah, saya kan menganalisis hambatannya seperti itu. Nah selama 1 tahun itu ada yang sudah, strategi apa yang sudah dilakukan baik dari pribadi yang bertanggung jawab 5S atau di manajemen sekolahnya juga sudah ada yang dilakukan, atau misalkan ada yang sudah dilakukan apa, yang belum dilakukan apa menurut Bu Ririn? Untuk yang sudah dilakukan itu tentu saja yang pertama kita membuat struktur organisasi 5S, kemudian kita juga mengadakan pelatihan 5S ini untuk guru dan juga untuk siswa itu sudah dilakukan. Juga kita membentuk tim sebenarnya Pak, tim 5S ini sudah dibentuk dari kalangan siswa dan itu dipilih gitu dari setiap kelas, dari setiap ekskul itu dikumpulkan untuk jadi tim tersendiri untuk tim penggerak 5S ini, dan mereka sudah berkomitmen gitu untuk mengajak teman-teman di kelasnya. Jadi dari setiap kelas itu ada perwakilan 3-4 orang gitu untuk mewakili di tim 5S ini, dan harus menggerakkan teman-teman di kelasnya. Itu sudah dilakukan. Kemudian juga di setiap jurusan juga sudah dibentuk tim 5S jurusan, termasuk ketua jurusan itu adalah koordinator 5S di jurusan gitu. Jadi harusnya ini bisa berjalan gitu, karena itu sudah di perjurusan pun sudah dibagi-bagi gitu kan. Jadi sudah termanage sebenarnya, sudah ada ini. Kemudian kita juga dari tim 5S ini sudah membuat program, ada program sekarang sudah berjalan, lomba kebersihan, kemudian lomba 5S-nya juga dari setiap ini. Kemudian kita juga membuat jalur hijau, membuat marking, labeling untuk mengingatkan. Itu sudah dilakukan. Nah, dan dari SEISO untuk kebersihan ini masih di tahap ya karena lomba gitu, karena lomba kesadaran kebersihannya muncul gitu. Tapi di tempat-tempat yang karena mereka lombanya untuk kelas mereka sendiri, artinya di tempat yang tidak dilombakan karena misalnya tidak ada pemilik kelasnya, ya itu tetap kotor gitu. Jadi ya itu yang sudah dilakukan. Untuk yang belum dilakukannya ya ini belum menyentuh ke seluruh sendi-sendi orang-orang gitu. Maksudnya mungkin baru sosialisasi 5S ini baru secara gamblang keseluruhan di lapang gitu, di lapang upacara, belum dibuat pelatihan untuk seluruh siswa. Jadi pelatihannya masih perwakilan gitu. Jadi semacam baru untuk siswa yang banyak baru sosialisasi mungkin ya, hanya secara umum saja. Nah tadi kan ada beberapa strategi, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan. Nah, yang sudah dilakukan, yang titik mandeknya di mana, Bu? Misal tadi koordinator, apakah di koordinator sudah berjalan atau tidak gitu kan, atau di mana gitu. Kalau sudah dianalisiskan tadi strategi udah ada, pasti ada nilai rapornya lah buat Bu Ririn nih, koordinator berarti untuk tim ini udah berjalan atau tidak. Nah, kira-kira Nah betul Pak, saya kira emang mandeknya itu di koordinator gitu. Jadi koordinator di setiap jurusan belum mengkoordinir gitu jurusannya untuk pelaksanaan 5S ini, karena mungkin ya ada banyak kesibukan lain atau bagaimana, meskipun mereka sendiri sebenarnya sudah pelatihan untuk 5S ini, tapi pemilihan untuk kelas 10 TSM 2 dan kelas 10 TSM 1 harap segera memasuki lapangan karena pertandingan akan segera dimulai. Upaya untuk menggerakkan siswa, jadi masih tetap harus di koordinator pusat gitu. Maksudnya di sini saya gitu yang mengkoordinir. Sekali lagi panggilan untuk kelas 10 TSM 2 dan kelas 10 TSM 1 harap segera memasuki lapangan. Nah, titik mandek yang kedua, mungkin yang namanya siswa itu harus diberi contoh oleh guru gitu ya. Maksudnya sebelum siswa melakukan pun gurunya harus sudah bisa melakukan duluan. Nah, jadi hal yang membuat sulit ini karena
guru pun ternyata sulit untuk melakukan itu gitu. Seperti di ruang guru masih belum menerapkan 5S, kemudian juga masih ada juga misalnya guru yang membuang sampah tidak pada tempat sampah gitu, sehingga ya bagaimana kita bisa membiasakan siswa kalau gurunya juga sulit. Jadi ya itu, jadi mandeknya itu pada pemberian teladan oleh guru. Ya. Kalau Ibu Ririn sudah menganalisis ada 2 titik mandek tersebut, Bu Ririn sudah ada merencanakan strategi apa gitu untuk melancarkan titik mandek tersebut gitu. Nah, untuk strateginya sebenarnya saya sudah merencanakan ingin sosialisasi lebih lanjut lagi. Jadi sosialisasi ini sebenarnya sudah dilakukan baik Sekali lagi, kepada guru, panggilan untuk kelas 10 TSM 1 dan kelas 10 TSM 2 harap belum segera memasuki ruangan. terlalu mendalam sehingga masih banyak yang mengabaikan gitu Secepatnya. penerapan ini. Maka saya pikir ingin melakukan Waktu berjalan. sosialisasi lebih lanjut lagi kepada seluruh guru, karena di sana juga ada Dipercepat. koordinatornya Waktu juga di 5 sana menit gitu. sudah berjalan. Kemudian juga sosialisasi kepada seluruh siswa dan ingin membuat program untuk pelatihan 5S ini. Sekali lagi, Seluruh panggilan siswa itu bisa kepada ikut kelas gitu 10 programnya. TSM 1 Hanya mungkin ini melawan kelas 10 karena TSM ini 2 melibatkan ditunggu di lapangan 1.500 secepatnya. orang ya, jadi mungkin penjadwalan untuk pelatihannya juga agak ini, apalagi dari PBD-nya sendiri itu dibatasi untuk pelatihan gitu. Apa nih mau mulai merencanakannya Bu Ririn ini mau kapan? Ya mungkin di awal tahun ajaran baru. Untuk TSM 2 ditunggu di lapangan Berapa lama? secepatnya. 1 minggu, 1 pekan, 1 bulan. Untuk Sekali sosialisasinya, lagi, TSM 2 sosialisasinya mungkin 1 minggu bisa untuk ini. sparsing waktu berjalan. Sekalian kita melanjutkan kembali untuk program TSM 2 kebersihan itu, berarti kan Dipercepat. dilanjutkan lagi. Kemudian kita juga di tim 5S ini merencanakan untuk lomba S yang lain, bukan hanya kebersihan gitu, tapi dari kerapiannya juga di ini. Terus mungkin ada seorang atau siapa yang memang butuh atau yang dibutuhkan Bu Ririn untuk dapat melancarkan kegiatan ini? Dalam hal ini tentu saja seluruh manajemen sekolah, ya kepala sekolah dan para wakasek, saya pikir perlu mengambil peran untuk memperbaiki kondisi ini gitu, perlu mengambil peran karena ya saya sendiri tidak memiliki kewenangan misalnya untuk ini hanya sekadar mengajak gitu ya, Panggilan kepada sekadar Insar mengajak ditunggu di kepada sebelah seluruh suara. guru juga seluruh koordinator. Adapun untuk bisa mungkin menghimbau atau bisa membuat perintah atau apapun kebijakan itu tentu ada di kalangan wakasek dan kepala sekolah. Nah, terus kalau nanti misalnya tadi karena strategi yang dilakukan Bu Ririn, nah tolak ukur strategi Ibu Ririn itu berhasil atau tidak, Bu Ririn apa gitu, tolak ukurnya apa, indikatornya, wah ini berhasil, oh ini belum berhasil gitu, ini apa gitu? Tolak ukurnya Sekali lagi, sebenarnya secepatnya untuk kelas 10 TSM 1 dan kelas 10 TSM 2. Setiap siswa itu menyadari gitu, menyadari untuk membuang sampah pada tempat sampah aja itu sudah indikator, oh berarti program saya berhasil. Itu minimal itu gitu, minimal kayak gitu, karena yang selama ini terjadi itu misalnya area itu sudah dibersihkan, besoknya ada lagi sampah di sana gitu, berarti kan oh saya gagal ini, saya ini saya masih gagal ini untuk 5S. Berarti tolak ukur keberhasilannya ya kalau misalnya itu sudah bersih dan tidak ada lagi siswa yang membuang sampah sembarangan, saya pikir itu saja, minimal itu saja sudah berhasil. Nah, berarti kan dari obrolan dari awal, dari keluh kesah, berarti kan tadi sudah ada beberapa hal yang akan dilakukan Bu Ririn ya. Kemudian nah komitmen Bu Ririn ke depannya itu gimana? Komitmennya
tetap Kepada melaksanakan atau Iksan tetap berusaha kelas atau 11 gimana nih TK komitmen? kelas 1. Tentu saja komitmen saya akan tetap berusaha supaya cita-cita saya menerapkan 5S di seluruh sekolah ini bisa terwujud gitu. Jadi nantinya saya mungkin ingin mengajak untuk seluruh guru juga manajemen sekolah untuk mengambil peran dalam menyukseskan program 5S ini. Berarti ya tadi dari awal dari permasalahan sudah ada solusi ada, saya kira tadi ada 2 ya. Panggilan kepada Solusi dan Rianda. Bu Ririn. Mudah-mudahan itu jadi bagian Bu Ririn yang bisa dilakukan, bisa membuat agak lega lah. Tadi kan Pak gimana lagi, harus gimana lagi, ternyata Bu Ririn bisa ada solusi sedikit atau banyaknya bisa dilaksanakan nanti semester depan gitu ya. Mudah-mudahan tadi sesuai komitmen Bu Ririn bisa melaksanakan hal tersebut ya Bu Ririn ya. Nah untuk selanjutnya ada obrolan lagi atau ada coaching lagi atau gimana, mau kapan gitu atau cukup gitu, ada lagi? Saya pikir untuk sekarang cukup dulu ya Pak. Nanti kalau ada masalah-masalah lain mungkin saya akan hubungi lagi Bapak untuk coaching selanjutnya. Cukup deh ya, kalau cukup terima kasih. Nanti kita obrol lagi di mau tentang 5S ataupun tentang lainnya. Sama-sama, terima kasih Pak juga atas waktunya. Dan ya alhamdulillah sekarang saya ada Ya, semangat lagi ya murid, semangat lagi koordinator 5S terdepan yang bisa melaksanakan, yang bisa membawa guru-guru untuk bisa membiasakan siswanya untuk melaksanakan 5S. Cukup ya, itu waktu Tas Pak. Baik, apa kabar Pak Tria? Alhamdulillah Pak, baik, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Kita bisa bertemu lagi ya sesuai dengan permintaan Pak Tria. Saya mengamati proses coaching tadi. Nah, saya lihat wah luar biasa nih prosesnya. Pak Tria sudah perhatiannya gitu ya, fokus ke perhatiannya sudah fokus, kemudian menjadi pendengar yang baik gitu ya, kemudian pengajuan pertanyaan-pertanyaan pun sebetulnya sudah cukup berbobot. Nah, yang Pak Tria rasakan apa tadi dalam proses coaching tadi? Memang dari coachingnya sendiri memang menceritakan semua yang memang dikeluh kesahkan, sehingga tadi ya memang saya harus fokus mendengarkan aktif gitu kan, aktif karena yang dibicarakannya itu banyak gitu kan, poinnya banyak, sehingga harus fokus dan berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Jadi memang kompetisi pertanyaan berbobot tadi memang saya usahakan agar bisa dipahami oleh coach saya. Ya memang perasaannya ya merasa senang juga karena tadi kan sampai ke coachingnya menemukan solusi strategi apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Oke, baik. Nah, saya coba sampaikan ya, catatan tadi saya selama mengamati. Yang pertama mungkin perlu penekanan ya atau pengulangan lagi dari pertanyaan coach agar kata kunci lebih fokus gitu ya. Misalnya si coach tadi saya sudah melakukan A, B, C, mungkin Pak Tri harus mengulang lagi, menekankan lagi. Oh, jadi Ibu sudah melakukan ini. Nah, selanjutnya seperti apa ini ya. Jadi mungkin jangan langsung menjawab, tapi dikuatkan lagi. Mungkin kita mengulang kata yang disampaikan oleh si coach. Tujuannya tadi agar lebih fokus ke kata kunci. Nah, kemudian tadi saya amati juga di algoritma mungkin ada yang tertukar ya, seperti misalnya seperti pertanyaan daya dukung. Nah, tadi saya lihat daya dukung itu disampaikan di akhir setelah coach hampir mengambil kesimpulan. Harusnya mungkin daya dukung dulu ya sebelum ke kesimpulan. Tapi secara keseluruhan saya sampaikan sudah baik apa yang dilakukan Pak Tria. Mungkin tinggal kita tetap harus berlatih tadi ya, mendengarkan aktifnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini memang jadi PR lah bagi kita semua dalam melakukan coaching. Nah, itu Pak Tria. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjut yang akan Pak Tria laksanakan? Tindak lanjutnya tadi kan dengan coach juga mau lihat dulu strategi yang akan dilakukan, kapan kan di awal tahun pelajaran itu kan mau melakukan, nanti akan coaching lagi dengan Bu Ririn,
dan akan lebih fokus lagi ke strategi yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana, dan akan terus berlatih, yaitu berlatih memahami kata kunci sehingga saya bisa fokus di coaching. Oke, terima kasih Pak Tria, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Pak, terima kasih juga sudah observasi. Ya, kita akan sama-sama belajar, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi bagi kita dalam mengembangkan diri kita, baik kita sebagai coach maupun sebagai coach. Oke, itu saja mungkin Pak Tria yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.